Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3 A, B, dan C. Anak soleh dan soleha, walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan solihah, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk anak yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran keempat. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. 2. Siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Ayo bermain peran. Hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Bacalah dongeng di bawah ini dan bermain peranlah bersama temanmu. Anak gembala dan serigala. Sini ada narator. Narator itu orang yang membacakan cerita. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Nah, tuan anak gembala ini berkata, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan orang sekampung. Kamu harus berteriak memanggil bantuan, maka orang sekampung akan datang membantumu. Kemudian, anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Nah, anak gembala ini berteriak, ada serigala, tolong. Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Nah, orang kampung yang pertama berbicara,
"Di mana serigalanya? Di mana?" Kemudian orang kampung kedua juga bertanya, "Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" Nah, anak gembala menjawab, "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini." Kemudian orang kampung tiga berkata, "Rupanya kamu telah menipu kami semua. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Nah, anak gembala itu berteriak lagi, "Tolong, tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba," kata anak gembala. Kemudian orang kampung satu datang, "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini." Kemudian anak gembala menjawab, "Hahaha, memang tidak ada serigala, aku iseng saja berteriak minta tolong." Orang kampung dua berkata, "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu." Kemudian pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Kemudian anak gembala berteriak, "Serigala, serigala, tolong, ada serigala." Nah, setelah itu orang kampung berkata, "Anak gembala itu pasti bermain-main lagi." Orang kampung dua juga berkata, "Dia tidak akan bisa menipu kita lagi." Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah, anak soleh dan soleha, apa pesan yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala? Pesan dalam dongeng anak gembala dan serigala adalah kita tidak boleh berbohong. Sekali berbohong, maka seumur hidup tidak akan dipercaya oleh orang lain. Ya, nah, makanya ya, kepercayaan itu sangat penting untuk kita. Maka kita harus selalu berkata jujur. Anak yang pandai berbohong, anak yang suka berbohong tidak akan disukai oleh orang lain. Ayo menulis, hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Nah, kucing berkaki 4, berbulu, dan bersikap manja pada tuannya. Ini adalah ciri-ciri atau ciri khas dari hewan kucing. Kemudian hewan kelinci, ciri-cirinya berkaki 4, jalannya lompat, dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, namun manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Beni memiliki sifat penyayang binatang, Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Jadi ciri-ciri dan sifat itu berbeda ya. Kalau ciri-ciri itu lebih ke fisiknya, tapi kalau sifat itu lebih ke perbuatannya atau perilakunya. Nih kalau ciri-ciri, contohnya nih misalnya Beni rambutnya keriting, kulitnya putih, itu ciri-ciri fisik. Nah kalau sifat itu bisa seperti penolong, suka membantu, penyayang binatang. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Nah gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru adalah binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kemudian kulitnya, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Nah, ini adalah gambar suku aborigin yang berasal dari Australia. Alhamdulillahirabbil alamin, anak soleh dan soleha. Demikianlah pemaparan materi hari ini. Sekarang anak-anak siapkan alat tulisnya, kerjakan tugas yang akan Bapak dan Ibu guru berikan ya.
Hari ini ada 2 tugas. Tugas pertama yaitu bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan dongeng Anak Gembala dan Serigala. Nomor 1, siapa yang berbohong dalam dongeng Anak Gembala dan Serigala? Nomor 2, bagaimana perasaan orang kampung ketika dibohongi? Nomor 3, kapan serigala benar-benar mulai datang? Nomor 4, apa akibat dari kebohongan yang dilakukan anak gembala? Nomor 5, tuliskan pesan yang terkandung dalam dongeng Anak Gembala dan Serigala. Nah, ini sudah dibahas ya, dan sudah Ibu bacakan tadi dongengnya. Selanjutnya, tugas yang kedua yaitu PPKN. Lengkapilah tabel di bawah ini. Anak-anak, ini tugasnya hampir sama ya, sama pembelajaran yang kedua, namun bedanya di sini kamu harus menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggota keluargamu. Boleh itu ayah, ibu, adik, kakak, nenek, dan sebagainya. Anak-anak tulis sifat baik yang dimiliki oleh keluarga. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran keempat hari ini telah selesai dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.